Jumpa lagi dengan Suster Lucia dalam bermain sains kita hari ini. Hari ini kita akan bermain sainsnya, tapi sebelum itu ayo nak suster, lipat tangannya, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak suster, kita sudah berdoa. Ayo anak suster. Suster Lucia berharap ya semua anak suster sudah mandi, sudah sarapan, dan menggunakan seragam olahraga. Jadi sekarang ayo anak suster, kita bermain sainsnya. Nah anak suster, di sains yang pertama ini kita mau melihat tentang sains pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya ini anak suster, kita melihat suatu benda itu berbeda ketika di sini dan ketika kita masukkan ke dalam media yang lain, yaitu ke dalam gelas yang berisi air. Nah, coba perhatikan anak suster, lihat yang berisi air, gelas bening berisi air. Suster Lucia masukkan satu buah pensil ke dalamnya. Coba perhatikan anak suster, apa yang terjadi dengan pensil tersebut? Lihat anak suster, di antara perbatasan antara air yang ada di dalam gelas dengan ini pensil yang di dalam air, dengan pensil yang di atas ini seperti patah anak suster. Nampak? Seperti patah. Padahal sebenarnya kalau suster Lucia angkat, oh tidak patah. Tetapi ketika kita masukkan ke dalam air, dia terlihat seperti patah. Ini merupakan sifat pembiasan cahaya anak suster. Jadi sekarang ini di ruangan yang terbuka ini ada cahaya anak suster. Jadi cahaya itulah yang mempengaruhi mata kita melihat pensil ini seolah-olah patah. Dan selain patah, kita melihat bagian pensil yang ada di dalam gelas ini anak suster nampak terlihat lebih besar daripada yang di atas. Jadi ini sebenarnya namanya pembiasan cahaya. Jadi kita angkat sebenarnya tidak patah seperti yang tadi, ukurannya juga sama besarnya, tapi ketika kita masukkan ke dalam, dia terlihat patah dan ukurannya juga lebih besar. Namanya adalah pembiasan cahaya. Nah anak suster, di sains kita yang kedua ini kita mau membahas tentang sifat cahaya yang lain. Jika yang pertama tadi pembiasan, nah yang kedua ini sifat cahaya yang lain adalah cahaya anak suster dapat menembus benda bening. Contoh, suster Lucia punya gelas. Ayo lihat anak suster, ini gelas bening anak suster. Suster Lucia, alat dan bahannya ada gelas dan ada senter ya anak suster. Lihat, suster Lucia buat ini. Nah, sebenarnya ini kan ada gelas, di sini ada cahaya. Tetapi cahaya ini dapat menembus gelas yang ini dengan gelas yang di sini, sisi di sini, sisi di sini, sehingga cahaya sampai ke ujung anak suster. Dapat menembus gelas bening. Nah, bagaimana jika suster buat dengan air? Lihat, gelas berisi air anak suster. Sini gelas berisi air, apa yang terjadi? Lihat. Nah, ini juga dapat menembus, lihat anak suster, sampai ke ujung. Oke anak suster. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya suster ubah dengan air susu di dalam gelas? Lihat anak suster. Lihat, gelap karena memang gelasnya bening, tetapi isi gelasnya tidak bening, keruh, sehingga cahaya itu dipantulkan ke samping anak suster. Ke samping, sehingga pas lurusan dari gelas ini ke sana, ini nampak bayangan hitam, tidak tembus cahaya. Bagaimana dengan cairan kopi anak suster? Apakah dapat ditembus oleh cahayanya? Coba anak suster perhatikan. Lihat, ini juga sama ya anak suster. Cahayanya itu tidak ke sana tapi ke samping.
dipantulkan ke samping. Nah, bagaimana kita melihat benarkah dipantulkan ke samping? Lihat anak suster, di sini Suster Lucia ada memiliki kertas. Coba anak suster lihat. Kertas ini lihat. Kalau seperti ini nampak langsung terang ke sini. Tapi bagaimana cahaya itu suster tutupi dengan kertas seperti ini? Lihat. Karena ini bukan benda bening, kertasnya tidak benda bening anak suster. Jadi cahayanya itu tidak dapat menembus kertas HVS-nya, sehingga cahaya ini dipantulkan ke samping. Nah, kalau seperti ini lihat, dia terangnya di sini anak suster. Tapi coba kalau Suster Lucia tutup, dia tertahan di sini dan dipantulkan ke kiri, kanan, atas, bawah. Oke anak suster. Nah anak suster, tadi yang pertama pembiasan cahaya, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua bahwa cahaya itu dapat menembus benda bening. Yang terakhir, cahaya itu anak suster dapat diuraikan. Jadi dapat diuraikan maksudnya anak suster, memang kita lihat cahaya seperti ini. Ini cahaya, oh terang, tetapi dari cahaya yang terang ini kita bisa melihat cahaya itu terdiri dari warna apa saja. Nah, alat dan bahannya anak suster, senter, kemudian boleh senter handphone ya anak suster, dan ada wadah bening, kaca, dan boleh nanti tidak sebesar ini juga tidak apa-apa anak suster. Gelas di rumahnya juga bisa. Kemudian sudah diisi dengan air. Nah, coba anak suster perhatikan. Kalau Suster Lucia buat ke temboknya, cahaya senternya, oh iya nampak terang. Tetapi apa yang kelihatan jika Suster Lucia buat seperti ini? Nah, anak suster coba kalau kita buat seperti ini, lihat anak suster. Oh, memang nampak cahayanya menembus wadah ini sampai ke sini. Lihat tangan Suster Lucia juga nampak. Nah, tetapi lihat di cahaya ini anak suster, di pinggir-pinggirnya ini lihat dia nampak seperti warna pelangi. Ini dia anak suster. Sangat jelas warna pelangi. Oh, ada merah, ada orange, kuning, hijau, biru, ungu. Oh, banyak warnanya. Nampak kan anak suster? Jadi cahaya itu kalau kita lihat seperti ini, dia nampak seperti ini memang cahaya. Tetapi di cahaya ini yang kita lihat seperti ini, ternyata mengandung berbagai macam warna. Jadi dengan air dan wadah ini, kita dapat melihat warna-warna yang ada di dalam cahaya ya anak suster. Lihat, hebat sekali. Jadi seperti eksperimen kita minggu yang lalu, ada warna ungu, tetapi dengan bantuan air kita bisa melihat, oh ungu itu ternyata campuran dari merah atau pink dengan warna biru. Ini juga anak suster, kita lihat terang seperti ini, tetapi sebenarnya di sini ada berbagai macam warna. Oke anak suster, jadi deh pelanginya. Nah anak suster, kita sudah selesai ya bermain sainsnya, tidak terasa. Jadi nanti anak suster silahkan dipraktekkan bersama mama dan papanya. Boleh yang mana dipraktekkan? Boleh semua, tetapi anak suster harus ada yang dipraktekkan ya. Satu pun tidak apa-apa, yang penting dipraktekkan, nanti dikirim sebagai penilaian kepada Suster Lucia foto dan video hasilnya. Oke anak suster, sekarang ayo kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak suster, demikian bermain sains kita hari ini. Sampai jumpa di bermain sains berikutnya. Goodbye.